Oke, mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu sore ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali bersama untuk membaca firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, agar kami betul-betul bisa memasuki kitab Kisah Para Rasul ini Tuhan, mengerti kehendak-Mu, bagaimana Engkau Tuhan bekerja, bergerak juga hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai pasal 7 ayat 1. Ya, Oke, berarti saya dulu ya. Kisah Rasul 5 ayat 33 berkata bahwa di sini katakan mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk di mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. ayat 34, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ayat 35, setelah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ayat 38, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Amin. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Oke, 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Pasal 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Amin. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Oke, ayat 5, rasul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7. Ya, sekarang Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak.
Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lalu bisa nggak? Ayat, Monica ya. Bisa deh. oh ya, ayat 8 ya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. 9. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 11, lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Oke, 12. Sebentar. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Monica, Iya Kak, tadi di ayat berapa Kak? Maaf, sekarang tadi 15. 15. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ayat 1, kata imam besar, benarkah demikian? Amin, puji Tuhan. Porsi hari ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita melihat bahwa di beberapa pasal dari pasal ini dan pasal beberapa ke depan ini akan membahas bagaimana perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini maksudnya penyebarluasan. Penyebarluasan, perkembangbiakan juga perkara apa ya? Perkembangbiakan perbanyakan, gitu, pelipat gandaan. Dari siapa? Dari firman Allah. Firman yang dikatakan di sini di dalam pemberitaan adalah nama Yesus. Jadi ketika berbicara tentang perkembangan atau di sini perluasan pemberitaan dari firman Allah, artinya nama Yesus. Nama kan berarti kalau kita panggil di sini, kalau panggil Raul, kalau Raul berarti orang itu langsung tahu Raul itu seperti apa. Oh, Raul itu yang ini ya, yang ada matanya, ada rambutnya, itu umum ya, maksudnya semua ada mata rambut, tapi maksudnya lebih spesifik gitu, ketika menyebutkan nama artinya menyebut orangnya gitu, kita mengetahui orangnya itu siapa. Jadi ketika di sini kita melihat dari pasal yang kemarin, sampai hari ini kita baca bahwa inilah perkembangbiakan, inilah penyebarluasan, pelipat gandaan, dan perbanyakan dari Yesus itu sendiri. Namun bukan sosok Tuhan Yesus secara tubuh jasmani kemudian diperbanyak gitu ya, kayak Naruto jadi banyak gitu, bukan seperti itu ya teman-teman, tetapi bagaimana firman Allah ini persona pribadi dari Tuhan Yesus ini yang dia telah mati, bangkit menjadi roh itu, dia menjadi isi dari pemberitaan murid-murid, sehingga dari setiap orang yang mendengarkan mereka menerima Tuhan Yesus. Di sini sangat baik sekali ya, di dalam pasal 5, kita membaca tadi pasal 5 ayat 33 sampai 42, itu ketika murid-murid memberitakan firman, memberitakan nama Yesus, mereka ditentang. Dari hari kemarin kita lihat ya, mereka itu selalu ditentang. Tapi ada Gamaliel yang membela murid-murid ini sehingga mereka dibebaskan, walaupun orang-orang di sini tuh yang menyeret mereka, yaitu ahli-ahli Taurat ya,
orang Farisi. Sebentar, saya tidak salah. Nah, sebentar, mana tadi? Mereka maaf. Saya lihat ya, itu ahli-ahli Taurat. Ini ada tua-tua juga ahli-ahli Taurat. Kita lihat di pasal 6 ya. Pasal 6 di sini ayat 12. Ayat 12 di situ menyebutkan ada, dan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Di sini salah satu yang dihasut juga ada tua-tua ahli-ahli Taurat. Ini orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang yang menentang murid-murid Tuhan ini adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat juga tua-tua. Yang di atas ayat 9. Nah, di sini kita melihat semakin banyak penentangan, semakin di ayat pasal 5 ayat 41 di sini rasul-rasul berkata, di ayat ini berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya puji Tuhan, mereka merasa layak, bahkan mereka di sini bersukacita karena mereka dihina oleh karena nama Yesus. Mereka bukan dihina karena diri mereka sendiri, kemudian mereka dihina oleh karena orang lain atau apa yang mereka kerjakan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi oleh karena nama Yesus inilah yang membuat mereka bersukacita. Bagaimana kita hari ini sebagai orang-orang muda ya, apa yang membuat kita bersukacita? Apakah karena kita mendapatkan hadiah, atau karena kita mendapatkan sesuatu gitu ya, baru kita bersukacita. Tapi di sini kita lihat ya, teladan yang sangat baik. Murid-murid bersukacita karena mereka dihina, dan mereka dihina oleh karena nama Yesus. Kemudian di pasal 6, teman-teman, kita melihat di sini, di dalam proses murid-murid juga memberitakan firman, tapi juga dalam kehidupan gereja ada yang namanya hal-hal praktis. Atau yang di sini di ayat 1 berkata mengenai pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda. Hari ini di tempat kita beribadah pasti ada ya pembagian sembako, mungkin keperluan sehari-hari dari jemaat gitu kan. Dan di sini dengan demikian karena mungkin semakin banyak karena perkembangbiakan ini atau perbanyakan dari orang-orang yang menerima Tuhan Yesus ini semakin banyak, sehingga murid-murid pun tidak sanggup gitu. Maksudnya tidak sanggup bukan apa, tapi membutuhkan rekan pekerja yang lain. Sehingga dikatakan di sini mereka memilih 7 orang dari antara murid-murid ya, dari antara orang-orang yang percaya ini, dan mereka tidak memilih sembarangan. Tapi di sini kualifikasinya adalah mereka yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Katakan sini penuh roh ini bukan perkara yang penuh roh yang yang di luaran ya, maksudnya ketika berbicara dengan begitu itunya baru dikatakan penuh roh, bukan, tapi perkara dipenuhi dengan diri Allah sendiri di dalam mereka gitu. Di sini satu aspek terkenal baik juga penuh roh dan hikmat. Salah satu yang sangat disoroti di sini adalah Stefanus. Kita melihat selalu masih banyak penentangannya. Jadi murid-murid Tuhan tidak gampang. Apalagi di dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi satu aspek kita bisa melihat teladan dari Stefanus. Stefanus ini dia bukanlah pendeta ya teman-teman. Dia bukanlah orang yang bersekolah yang teologi, kemudian menjadi seorang evangelis dan lain sebagainya ya. Tetapi teman-teman di sini kita melihat bahwa Stefanus ini dia pekerjaannya itu di dapur. Tetapi dia memiliki kehidupan yang sampai membuat dia berada di dalam kualifikasi atau syarat dia juga adalah orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan dan memiliki hikmat. Wah, ini keren sekali ya teman-teman. Jadi hari ini tidak ada yang bilang, oh karena saya mahasiswa, karena saya bukan orang yang maksudnya sekolah Alkitab dan lain sebagainya, jadi saya
sudah inilah untuk berbagian di dalam melayani Tuhan kayak gitu. Tapi melayani Tuhan bukan kualifikasi yang luaran seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini adalah perkara satu terkenal baik, kemudian penuh dengan Roh Kudus, kemudian memiliki hikmat. Hikmat ini sebenarnya adalah diri Allah sendiri. Ketika kita dipenuhi dengan Allah sang hikmat, maka kita memiliki hikmat. Tanpa, kalau hikmat manusia di dalam kitab pengkhotbah atau Amsal ya, nanti bisa di apa sama Kak Renat dan Kak Yoel ya. Hikmat manusia adalah sia-sia gitu. Tapi hikmat yang tidak sia-sia atau hikmat yang sejati adalah diri Allah sendiri. Jadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika penuh dengan Allah, kita memiliki hikmat yang sejati. Dan kita memiliki kualifikasi untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam melayani Tuhan, Stefanus banyak kali mengalami penantangan juga, termasuk kita lihat di ayat 8 sampai ayat 15. Nah, ini saya sangat terberkati ya ketika membaca ayat 8 dan 15 ini. Teman-teman, kita boleh sama-sama lihat ya, bagaimana Stefanus ya. Di ayat 8, kita belajar dari teladan Stefanus ya malam ini, melalui dia menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan juga. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka. Mereka berasal dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus. Jadi awalnya ini adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Stefanus. Kemudian di ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi satu orang Yahudi ini untuk membuat Stefanus ini atau menjerat Stefanus. Mereka mau menangkap Stefanus. Yang pertama mereka lakukan adalah mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka menghasut. Yang kedua mereka menghasut ini ya. Orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Jadi ini yang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat mereka tidak hanya mempengaruhi, tapi mereka ini menghasut mereka juga bersaksi dusta ya sebenarnya, karena mereka di sini bilang ini, kami telah ayat 11, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal kan Stefanus tidak berkata demikian, tapi mereka bersaksi dusta. Kemudian di sini kita lihat lagi, ada ayat 13 ya, lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu, yaitu yang tadi yang masih berkaitan ini. Saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ya, tempat kudus, kalau tempat kudus kita tahu sendiri tempat kudus atau bait Allah ini berkaitan dengan Yesus. Jadi kita lihat ini berkaitan dengan Allah, tempat kudus ya. Mungkin bisa diwarnain lain yang tempat kudus, Kak Ren, bisa tolong. Tempat kudus, kemudian hukum Taurat. Iya, sama hukum Taurat. Nah, kita lihat tempat kudus atau bait kudus, bait Allah, yaitu berkaitan dengan Allah sendiri. Tempat Allah berbunyi. Kalau Musa identik dengan hukum Taurat. Ya, kita lihat ya di sini. Kemudian ayat 14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Wah, isi dari pengaruh, hasutan, bahkan mereka di sini mengajukan saksi-saksi palsu, itu berkaitan dengan Musa dan Allah, berkaitan dengan tempat kudus dan hukum Taurat. Mengapa mereka menyinggung dua perkara ini? Karena ketika ini di sini kan ada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat mengetahui, sangat ahli ya, di sini dibilang expert lah, gitu, ahli ya dengan hukum Taurat gitu. Karena juga tempat kudus, tempat Allah diam, karena ahli-ahli Taurat itu suka di bait Allah ya, kalau mereka itu mau tampil gitu.
Nah, mereka itu bersaksi palsu perkara ini sehingga Stefanus itu dengan mudah untuk dijerat, dengan mudah ditangkap. Kemudian teman-teman kita melihat apa ketika Stefanus menjadi orang yang dihina, menjadi orang yang di sini dikatakan mengalami penganiayaan ya. Kita lihat ekspresi dari Stefanus, orang yang mengalami penganiayaan di ayat 15. Kita baca bersama-sama juga boleh. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Puji Tuhan. Muka seorang malaikat. Karenet boleh minta tolong klik di muka. Muka, ya, di sini. 15.1 menandakan penampilan surgawi. Stefanus adalah manusia di bumi, tapi dia mengekspresikan penampilan surgawi ketika sedang dianiaya. Nah, teman-teman, melalui ini kita bisa melihat apa ya yang membuat Stefanus di tengah-tengah dia dalam penganiayaannya ini, walaupun dia tidak melakukan kesalahan yang dituduh ke dia demikian, tetapi kok bisa ya Stefanus bisa mengekspresikan, menampilkan gitu. Katakan di sini penampilan surgawi gitu. Mukanya itu dikatakan seperti muka seorang malaikat ya, teman-teman. Ternyata poinnya adalah di ayat 8. Yaitu Stefanus penuh dengan anugerah dan kuasa. Kemudian di ayat yang sebelumnya kita lihat bahwa Stefanus ini adalah orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Hari ini sebagai orang-orang muda di dalam menempuh kehidupan kita kuliah, kita adalah orang yang melayani juga. Bukan nanti kita sekolah Alkitab atau lain sebagainya baru kita berkualifikasi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi sebagai orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga, kita memiliki fungsi yang sama, yaitu memberitakan dia, menyebarluaskan dia melalui setiap kehidupan kita, melalui tindak tutur kata kita, melalui ekspresi kita adalah untuk menyatakan Allah dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, apa yang berkualifikasi adalah kita senantiasa dipenuhi dengan diri Allah sendiri, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana cara kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa memiliki hikmat? Yaitu sangat pentingnya kita sangat erat dengan firman Tuhan dan senantiasa juga kita selain membaca firman Tuhan, baca Alkitab, kita juga perlu senantiasa membangun hubungan pribadi, juga hubungan yang bersama-sama dengan teman-teman seiman kita untuk menuntut Tuhan. Jadi puji Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita, kehidupan yang bisa apapun yang kita alami ke depannya, senang atau sedih, sukacita ataupun berduka cita, kita adalah bagi ekspresi Tuhan. Amin. Ada yang mau sharing? Andre sharing. Raul. Oke, Alvin. Melihat apa dari ayat yang dibaca? Dapat terang apa gitu kan? Wah, ternyata selama ini aku baru tahu kalau ternyata Stefanus mukanya seperti malaikat, misal gitu. Atau yang lain ada? Mau tanya? Mari. Oke. Kalau belum ada, mungkin saya tanya balik nih. Kalau kita melihat ya, kenapa di pasal 6 itu kan para rasul ya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya tadi, kalau teman-teman lihat ya, mereka ada perkara yaitu ketika mau melaksanakan pelayanan firman, mereka itu memusatkan pikiran dalam doa. Kenapa itu? Ada yang tahu nggak?
Kenapa harus sampai memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman? Ada yang tahu? Andre? Ada Andre di sana? Ya, ada, Kak. Iya. Kenapa? Karena hubungan sama Tuhan sih. Oke. Ada lagi? Raul? Oh gitu ya halangannya. Alvin? Oke, Monica mau coba jawab. Karena kalau maksudnya itu kayak penyambung dengan Tuhan gitu loh, Pak. Maksudnya, maksudnya menurutku jadi kayak nggak apa namanya kayak nggak bisa, kenapa harus kayak itu, karena ya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu, Kak. Oke. Veronica mau coba jawab? Oke, belum juga ya. Andre sudah dapat Alkitabnya belum? Kitab itu. Sudah. Sudah, coba dibuka. Lagi jauh, Kak. Lagi jauh. Iya, dengan Alkitab. Monica dapat? Sudah? Belum, Kak, bentar. Oke. Itu kita lihat sama-sama ya. Sambil kita lihat ya. Ya, jadi kan di sini dibilang ya. Pasal 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, ya kan? Nah, sekarang di dalam catatan kaki doanya di sini berkata bahwa berdoa itu bukan hanya memohon Tuhan melakukan banyak hal bagi pergerakannya, tetapi juga membuat roh kita dilatih dan dikuatkan. Karena itu doa harus mendahului ministry firman seperti yang dilakukan oleh para rasul ya. Sini sangat penting, tanpa doa sedemikian ministry firman tidak akan hidup dan kuat. Ya. Jadi seperti misalnya kita memiliki makanan yang mau diberikan itu sangat baik, tapi di belakang persiapan kita nggak melakukan doa. Itu sama saja dengan nggak ada kekuatan. Nggak ada hal yang bisa membuat orang itu terjamah gitu. Karena kalau tanpa doa, kita tadi bilang, ya ini bukan hanya untuk memohon kepada Allah ya, tapi juga untuk melatih diri kita, roh kita ya. Kan kalau setiap hari ya kita mungkin ada olahraga, itu kan melatih otot. Nah, sedangkan otot rohani juga perlu dilatih. Doa, baca Alkitab ya, sehingga kita tidak kehilangan kekuatan. Oke, jadi puji Tuhan ya, teman-teman kita bisa melihat para rasul ini. Semoga teladan yang demikian bisa kita ikuti. Meskipun kelihatannya tidak mudah ya. Meskipun, nah itu kan para rasul, ya kan dia nggak punya gadget zaman dulu. Hari ini gadget di mana-mana. Nah misal demikian. Tidak. Tapi kita perlu fokus melihat apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan adalah supaya manusia bisa bekerja sama dengan Allah. Ya. Sehingga kita boleh bertumbuh dalam firman, kita maju ke dalam kerohanian, tidak stagnan ya. Sehingga ya, orang muda hari ini pun tidak lagi menjadi orang yang kalau ada KKR dulu baru mau sungguh-sungguh. Kalau ada ibadah pendeta ini baru mau sungguh-sungguh, jangan. Tapi kitanya sendiri sudah memiliki seperti hubungan yang langsung dengan Allah. Jadi seperti Stefanus benar-benar dia lebihi daripada para tadi ahli Taurat ya. Itulah kenapa hari ini kita ketika suka firman ya, sering kali bicarakan firman, banyak diolok-olok. Iya bukan? Anaknya pendeta misalnya. Ya amin, saya anaknya Yesus gitu. Jadi yang benar harus memiliki ya tadi sukacita kita karena ya orang-orang tuh melihat kita seperti orang aneh gitu. Kok kamu bisa ya mengasihi Tuhan dengan demikian gitu. Inilah bagaimana para rasul teladannya
juga moga kita bisa mengikutinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik teman-teman. Oh ya, Monica mau tanya? Enggak, ngomong amin tadi. Oh, oke. Karena sudah selesai sharing, biarlah hari ini apa yang telah kita pelajari ya mengenai Stefanus, bahkan menempuh kehidupan yang memberitakan firman Tuhan, kita juga tidak lupa senantiasa perlu berdoa terlebih dahulu supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan roh kita itu sudah roh yang kuat, sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan dia perkataan Tuhan yang akan kita perkatakan itu mengandung kuasa dan dapat menjamah orang yang mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Boleh minta tolong Veronica untuk memimpin dalam doa penutup. Ya, makasih Kak. Amin. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong kami sejak dari awal kami pembacaan Alkitab, hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri. Oh Tuhan, terima kasih buat sedikit firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui pembacaan yang kami baca pada hari ini. Biarlah firman yang telah kami bacakan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, dan bisa benar-benar menjadi berkat bagi Tuhan dan terlebih kepada Engkau di atas kerajaan surga. Juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau melindungi teman-teman kami yang belum join, baik yang udah join dari Kak Renar, Kak Monica, Kak Andre, Kak Yohanes, dan Alvin, dan Kak Iva. Biarlah benar-benar Tuhan Yesus yang apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada hari ini bisa tertanamkan dalam hati kami dan bisa kami mempublikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menceritakan berkat-berkat Tuhan kepada teman-teman kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang hidup. Inilah hidup kami pada malam hari ini, dan sebentar lagi mungkin ada teman-teman kami yang melanjutkan aktivitas lain. Biarlah aktivitas kami berjalan dengan lancar dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang hidup. Jadilah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan bersatu di dalam